Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang berbahagia. Selamat siang, Bapak. Selamat Ya, siang, apa Pak. kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik Bapak Ibu, saya mewakili kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Ruli Firdaus Juliarta, kemudian Pak Rizky Ruliansyah, Ibu Nur Lailin, Ibu Ria Romadona, dan Ibu Rizka Puji, dan Ibu Puspasari. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang keragaman di sekolah, yaitu topik sekolahku yang bineka. Capaian pembelajaran kita yang pertama, kita diharapkan mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebinekaan di sekolah. Kemudian yang kedua, kita juga diharapkan untuk mampu mengimplementasikan proyek aktivitas kebinekaan sesuai jadwal yang ditetapkan. Bapak Ibu, kita mulai dari diri kita sendiri. Saya punya 3 pertanyaan. Coba Bapak Ibu jawab ya. Yang pertama, bagaimanakah menurut Bapak Ibu mengenai perbedaan antar teman? Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab. Ya, bagaimana Pak Rizky? Menurut saya, perbedaan antar teman itu adalah hal yang wajar karena dimanapun kita berada pasti ada perbedaan. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky atas responnya. Betul sekali Pak Rizky. Perbedaan itu adalah hal yang wajar karena kita diciptakan oleh Tuhan itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Walaupun sama-sama manusia, tapi banyak sekali perbedaan di antara kita. Baik itu warna kulit, kemudian rambutnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dari suku mana saja siswa Bapak dan Ibu berasal? Banyak, Coba, Pak. ya coba Bu Lailin bisa disebutkan Ibu dari mana saja? Oh iya, Pak. Siswa-siswa saya ini berasal ada yang dari suku Batak, dari suku Melayu Riau asli, ada yang dari suku Jawa. Jawa ini ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, dan juga ada Jawa Barat, yaitu Sunda, Pak. Banyak sekali, Pak. Luar biasa ya Bu Lailin. Di sekolahnya Bu Iya, Lailin Pak. terdapat banyak sekali perbedaan suku. Luar Iya, biasa. benar, Ini Pak. jarang-jarang ada loh sekolah yang seperti itu, Bu. Bahkan di tempat saya itu mayoritas semuanya itu dari suku Jawa, Ibu. Oh, iya, Berarti iya, ada Pak. banyak perbedaan ya, Bu ya. Benar sekali, Pak. Banyak sekali, Pak. Dan yang ketiga, kira-kira boleh atau tidak anak laki-laki dan anak perempuan itu dikelompokkan bersama pada saat bekerja kelompok. Boleh, Pak. Boleh, Bu Ria ya. Kira-kira apa Jadi, alasannya, Bu Ria? untuk tidak menggalakkan kesenjangan gender gitu, Pak. Jadi kita semuanya sama, baik itu perempuan dan laki-laki maupun mau jadi tua, pemimpin, apapun atas persetujuan bersama. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, Untuk games, betul. permainan di sekolah, berkelompok dan sebagainya. Bagus sekali, Bu Ria. Terima kasih. Memang seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ada kesenjangan antar gender. Laki-laki dan perempuan semuanya harus disamakan. Tidak boleh ada perbedaan baik itu hak maupun kewajibannya. Begitu juga untuk kelompok saat melaksanakan pekerjaan itu juga tidak boleh dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya boleh menjadi satu kelompok. Itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas aktivitas di sekolah yang berkaitan dengan topik kita kali ini. Jadi Indonesia itu memiliki berbagai keberagaman, baik itu gender, agama, suku, budaya, adat, dan sebagainya. Yang tadi sudah kita bahas di awal, adanya perbedaan di tempatnya Bu Lailin, perbedaan suku, kemudian adanya perbedaan gender di tempatnya Ibu Ria, dan sebagainya. Namun dengan adanya keberagaman ini, Indonesia tentunya mampu menjadi negara yang kuat dengan catatan harus dengan
semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu buat perbedaan itu menjadi kekuatan dengan cara bersatu seperti itu. Nah, saya punya beberapa foto kegiatan di sekolah. Coba nanti Bapak dan Ibu analisis, kira-kira foto-foto tersebut termasuk sikap yang menunjukkan kebinekaan atau tidak. Nanti saya sebutkan atau saya tunjukkan fotonya, nanti Bapak Ibu boleh menjawab kira-kira itu termasuk sikap kebinekaan atau tidak. Siap ya Bapak Ibu? Iya, Pak, Pak. siap, siap. Yang pertama ini Bapak Ibu, saya punya gambar ini ada berapa siswa atau banyak siswa ini. Banyak siswa yang sedang tawuran. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini termasuk sikap kebinekaan atau tidak? Bukan, Bukan, Pak. Pak. Tidak ya, tidak mencerminkan Tidak. sikap Tidak kebinekaan. mencerminkan. Ya, bukan. Kemudian gambar yang kedua, ini anak-anak sedang melaksanakan lomba ini, sedang mengikuti lomba balap karung ini. Kira-kira ini merupakan sikap kebinekaan atau bukan? Iya, Iya, Pak. Pak. Kebinekaan, Pak. Kebinekaan, Ya, Pak. betul. Kemudian yang ketiga, ini dua orang teman itu sedang bercanda. Kira-kira ini termasuk bineka atau tidak? Iya, Pak. Ya, Pak. termasuk ya, betul. Kemudian Masuk. ini seluruh siswa melaksanakan upacara bendera. Kira-kira ini masuk atau tidak? Masuk, Masuk, Pak. Pak. Masuk, Pak. Kebinekaan, Pak. Selanjutnya ada gambar seorang anak mengganggu atau berlarian ketika ada orang lain sedang beribadah, sedang melaksanakan sholat. Ini mencerminkan kebinekaan atau tidak? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Tidak ya. Tidak. Dan ini gambar berikutnya, beberapa orang siswa dibantu oleh gurunya sedang melakukan kerja kelompok, yaitu menanam sayuran. Ini kira-kira termasuk kebinekaan atau tidak? Iya, itu Iya, bentuk Pak. Termasuk kebinekaan, Masuk Pak. ya, bentuk kebinekaan. Iya. Kemudian ini, Kegiatan yang bagus itu. iya betul, kerjasama. Ini juga ada lagi ini. Ini beberapa anggota pramuka, ini mungkin satu regu ya. Satu regu sedang melaksanakan tugas. Kira-kira ini masuk tidak? Iya, Pak. Masuk, Nah, Pak. ini juga sikap kebinekaan. Selanjutnya, ini ada gambar dua orang anak sedang berpelukan. Kalau kita analisis, kira-kira ini ada perbedaan apa di antara kedua anak ini? Perbedaan Perbedaan agama Kalau mungkin, kita Pak. lihat dari pakaiannya, agama, Pak. iya, Agama bisa, betul. Pak. Sepertinya ini mereka berdua, ini berbeda agama. Bukan hanya mereka berdua, namun juga teman-teman yang ada di belakangnya juga berpakaian yang berbeda. Ini juga kelihatannya menunjukkan perbedaan agama di antara mereka. Tapi mereka sangat rukun. Terlihat dari kedua anak ini yang sedang berpelukan. Nah, ini juga kira-kira masuk tidak ke dalam sikap kebinekaan? Masuk, Iya, Pak. Pak. Masuk, Pak. Bagus Masuk sekali, ya? Pak. Baik, kita Ya. lanjutkan. Nah, ini beberapa orang siswi sedang berfoto bersama ini. Terlihat sangat ceria. Ini masuk tidak ke dalam kebinekaan? Termasuk, Iya, Pak. Masuk ya? Sudah 9 gambar. Nah, ini ada gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir ini kalau Bapak Ibu analisis ada masalah apa di dalam gambar ini? Satu temannya dikucilkan, Pak. Dikucilkan, Pak. perundungan itu, Pak. Betul, satu Perundungan anak itu, Pak. terlihat menyendiri, kemudian anak yang lain seperti sedang merundung ya. Jadi ini Iya. Iya, tindakan salah satu tindakan Iya. bullying. Kira-kira Iya. tindakan mereka ini termasuk sikap kebinekaan atau tidak? Tidak, Tidak. Pak. Tidak Tidak ya, termasuk, betul, Pak. tidak mencerminkan sikap kebinekaan. Terima kasih respon dari Bapak Ibu semua, semuanya luar biasa, semuanya memperhatikan. Kita lanjutkan kembali, kita refleksi. Menurut Bapak Ibu, apakah kegiatan-kegiatan di atas, tentunya yang tadi menurut kita adalah sikap-sikap yang masuk kebinekaan itu, apakah sudah pantas dikatakan sikap kebinekaan? Sudah, Pak. Pak. Seperti apa tadi contohnya, Ibu?
Ada kegiatan Bergotong royong Kegiatan bersama, gotong Ya, royong, bergotong royong, upacara ikuti bendera, upacara bendera, upacara baca bendera, dan pramuka, 2 orang anak yang berpelukan yang kegiatan berbeda pramuka. agama itu sudah rukun bisa antar dikatakan sesama agama. sikap kebinekaan ya Bapak Ibu. Iya, Pak. iya Ya, Pak. Pak. Nah, kemudian kira-kira sikap-sikap tadi bagaimana jadinya kalau tidak diterapkan di sekolah? Adanya perundungan, Pak. Ya betul, Kemudian saja pasti akan terjadi Perundungan, banyak Pak. perundungan. Kemudian perpecahan, apalagi Bu? Pak. Pertengkaran Perpecahan, antar siswa. permusuhan, tidak ada Ya, kedamaian, Pak. tidak ada Seperti kedamaian. gambar yang nomor 1 tadi Pak. Iya, Gambar yang pertama adanya tadi. tawuran ya. Itu Memilih-milih teman, Ya, Pak. ya betul. Luar biasa Bapak Ibu. Itu baru di lingkup sekolah ya, belum di lingkup yang lebih luas. Kalau ini terjadi di lingkup yang lebih luas, maka kita tidak bisa lagi dikatakan negara yang kuat. Karena untuk menjadi negara yang kuat, maka kita harus menjunjung tinggi sikap-sikap atau nilai-nilai kebinekaan. Seperti itu Bapak Ibu. Di mulai dari hal yang terkecil, mulai dari lingkup yang terkecil, kita tanamkan sikap-sikap kebinekaan pada siswa dan siswi kita di sekolah. Itu pesan dari saya. Dan jika Bapak Ibu adalah seorang yang memiliki wewenang, bagaimana kebijakan Bapak Ibu dalam kegiatan-kegiatan di atas? Misalnya Bapak Ibu adalah seorang kepala sekolah. Kira-kira bagaimana kebijakan Bapak Ibu? saya akan izin Pak. Iya, Saya akan silakan Bu Ria. Ya. menggalakkan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan sikap-sikap kebinekaan. Oh iya, Kemudian bagus Bu Ria. akan menempelkan poster-poster Iya, yang juga menunjukkan sikap-sikap kebinekaan pada lingkungan sekolah saya, Pak. Jadi ada motivasi untuk peserta didik di sekolah maupun guru-gurunya, keluarga di lingkungan sekolah untuk menjunjung tinggi sikap kebinekaan seperti itu, Pak. oke, baik Ibu Ria, luar biasa sekali ya Ibu Ria. Banyak program-program yang akan dilaksanakan oleh Ibu Ria apabila Ibu Ria menjadi kepala sekolah. Tentunya itu juga tujuan kita, eh, kita membahas topik pada siang hari ini tujuannya adalah itu. Kita nantinya diharapkan bisa membuat program-program yang akan junjung tinggi, yang akan menanamkan sikap-sikap kebinekaan tentunya di sekolah kita masing-masing. Kemudian kita melanjutkan ke konsep. Konsep yang pertama itu implementasi toleransi di sekolah. Ada banyak cara implementasi toleransi di sekolah, diantaranya melalui budaya kelas, budaya sekolah, dan kegiatan siswa. Budaya kelas itu misalnya manajemen sekolah yang tertata dengan apik, metode dan bahan ajar yang selalu menyelipkan nilai-nilai perdamaian, dan suasana lingkungan belajar yang menyenangkan dan membahagiakan peserta didik. Kemudian budaya sekolah diantaranya kebijakan sekolah untuk membentuk sekolah damai, lingkungan sekolah yang ramah anak sehingga terbentuk lingkungan yang damai, dan kegiatan siswa diantaranya manajemen kegiatan yang kental dengan perdamaian, aktivitas kegiatan atau program untuk meningkatkan nilai-nilai perdamaian, dan materi atau konten untuk menumbuhkan nilai-nilai perdamaian di tengah keragaman. Konsep yang kedua yaitu memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan. Berikut contohnya. Contoh dari ragam kegiatan kebinekaan yang bisa dilakukan di sekolah. Contoh yang pertama adalah olahraga dan permainan, kemudian seni, budaya, dan agama, media komunikasi visual, kolaborasi dengan sekolah lain, dan juga 7 proyek profil pelajar Pancasila juga bisa menjadi aktivitas kebinekaan. Selanjutnya saya ingin bertanya, kira-kira di sekolah Bapak Ibu, apakah juga terdapat aktivitas kebinekaan? Kalau misalnya ada, bisa minta tolong diceritakan Bapak Ibu, silakan. Siapa yang ingin sharing-sharing, silakan Bapak Ibu. Di sekolah saya ada, Pak. Oh iya Bu Puspa, silakan bisa diceritakan Ibu. Di sekolah saya itu kalau setiap hari
Sabtu kami mengadakan kegiatan yasinan, Bapak. Jadi sebelum masuk kelas, seluruh murid dikumpulkan di lapangan. Kami melaksanakan kegiatan yasinan juga sama ada pemberian ceramah pagi dari guru agamanya, Bapak. Itu kami lakukan setiap minggu. Oh iya, bagus sekali ya Pak. kegiatannya Ibu. Ya, dengan membaca surat Yasin bersama-sama dan kegiatan apa lagi tadi Ibu? Ada kegiatan ceramah mingguan Ceramah ya. iya, Bapak. Tentunya dengan semua siswa, seluruh siswa mengikuti kegiatan tersebut, maka akan tercipta kondisi sekolah yang menunjukkan sebuah kebinekaan. Karena apa? Seluruh siswa bersama-sama ke lapangan atau di halaman sekolah, baik itu putra maupun putri, kemudian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu juga akan menumbuhkan sikap-sikap kebinekaan yang mengurangi kesenjangan di antara siswa yang kelas tinggi dan kelas rendah, kemudian siswa yang gendernya laki-laki dan siswa yang gendernya perempuan. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Ibu Puspa atas responnya. Kemudian selanjutnya kita ke aplikasi. Pada bagian aplikasi ini, mari kita mencoba membuat program kebinekaan di sekolah Anda. Silakan Bapak Ibu dicoba. Bapak Ibu membuat program. Kira-kira program apa yang baik yang bisa tunjukkan untuk menumbuhkan sikap-sikap kebinekaan di sekolah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ria tadi, Ibu Ria sudah sharing ya mengenai program-program. Kalau Ibu Ria kelak menjadi kepala sekolah seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa dibuat bersama-sama. Mohon maaf bukan bersama-sama, dibuat masing-masing kemudian nanti bisa di-share di kolom chat ya Bapak Ibu. Saya beri waktu 2 menit cukup ya Bapak Ibu. Iya, Bapak. Atau kalau ada yang ingin ditanyakan silakan Bapak Ibu. Oh iya ini Bu Nurlailin sudah mengisi di kolom chat ini. Ada kegiatan pembiasaan pagi memungut sampah sebelum masuk kelas. Terus kemudian Jumat bersolawat. Ya. Dari Ibu Rizka ada kegiatan senam pagi bersama setiap hari Selasa dan Jumat. Baik. Kemudian Ibu Ria, kegiatan melaksanakan permainan dari berbagai daerah pada kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan. Nah, ini luar biasa ini yang programnya Ibu Ria. Karena permainan itu dari berbagai daerah biasanya itu ada perbedaan ya Bapak Ibu. Ada permainan Iya, tradisionalnya masing-masing. Ya, Misalnya Pak. dari Iya. Jawa itu ada yang namanya permainan kalau dari Jawa itu ada beberapa permainan yang menggunakan lagu seperti cublak-cublak suweng seperti itu. Dan mungkin di daerah lain ada juga permainan tradisional yang unik-unik juga. Ya, Ada Pak. yang Ekret. sambil menari juga ada ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, ada, Pak. Nah, itu selain melatih motorik anak, juga bisa menciptakan suasana yang menunjukkan kebinekaan. menyenangkan. Menyenangkan ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Eh, program-programnya sangat luar biasa. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah membahas baik apa itu kebinekaan di sekolah, kemudian apa saja contoh-contoh sikap yang menunjukkan kebinekaan di sekolah, kemudian Bapak dan Ibu juga sudah mencoba membuat aplikasi bagaimana membuat program kebinekaan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sekarang kita masuk ke evaluasi sebelum kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti tuliskan intisari atau pesan baik apa dari topik yang sudah kita bahas bersama pada siang hari ini tentang sekolahku yang bineka.
Nanti Bapak Ibu bisa menuliskannya di papan yang akan saya share ya. Saya share-nya. Bentar. Oh, saya harus harus ini dulu ya. Harus stop share dulu ya. Saya bisa membuka papan tulisnya. Iya, Pak. Nah, ini whiteboard-nya. Nah, silakan Bapak Ibu semua bisa mengetik, bisa diklik yang ini, yang draw ini, atau ke bawah ini yang teks juga bisa. Pakai teks aja ya, bisa supaya bisa mudah terbaca ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kira-kira ada hal baik apa yang sudah kita bahas tadi? Poin-poin apa yang sudah kita bahas tadi? Silakan. Ini yang diklik apa ya? Ya, dari Ibu Puspa tentang saling menghargai sesama man. Oke. Dan Bapak Ibu yang lainnya silakan Yang diklik yang mana ya Pak? ke bawah Pak, panah yang bawah itu. Ini ada panah show more tools itu. Saling bekerja sama antar teman. Silakan Bapak dan Ibu yang lain bisa menuliskan hal-hal baik apa yang tadi sudah kita bahas bersama. Izin Pak. Benar apa? Tidak membeda-bedakan teman, betul. Sudah 3 ya, kurang 2 lagi. Silakan siapa yang belum menuliskan. Kalau pakai handphone sepertinya nggak bisa ikut. Oh, Bu Ria tidak bisa. Oh iya, tidak apa-apa Ibu Ria. Yang belum Di saya siapa ya? kan apa Pak? Pak Rizky sudah bisa Pak? Tidak ada pilihannya Pak. Izin. Tidak ada. Oh baik, tidak apa-apa Pak. Mungkin bisa disampaikan saja Pak Rizky. Kira-kira hal baik apa yang sudah kita bahas tadi Pak intisarinya? Atau mungkin ada satu kalimat dari Pak Rizky untuk motivasi kita semua. Oh iya Pak. Menurut saya tidak ada yang salah mengenai perbedaan Pak. Eh, itu tergantung dari sudut pandang kita aja Pak. Oke, quotes-nya luar biasa Pak Rizky. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Ini seperti mirip sebuah lagu ya Pak ya. Mungkin sepertinya Pak, saya terinspirasi tadi. Iya, tapi luar biasa Pak Rizky. Terima kasih banyak quotes-nya. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Tergantung sudut pandang kita masing-masing. Itulah yang eh, bisa kita dapatkan dari pertemuan siang hari ini. Pak dan Ibu semua, terima kasih banyak sudah hadir, menyempatkan waktunya, kemudian mendengarkan penjelasan dan juga saling berkolaborasi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua. Kita cukupkan sepertinya untuk pertemuan siang hari ini. Namun sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Rasanya sudah cukup, Pak. Kalau dari saya. Oh baik, kalau sudah cukup dirasa eh, kita akhiri saja pertemuan kita siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk saya tapi untuk
Bapak Ibu semuanya. Dan kita juga sama-sama belajar untuk membuat program-program yang baik sekolah kita, terutama yang tadi sudah kita bahas, yaitu tentang kebinekaan di sekolah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dari tutur kata saya maupun perbuatan saya yang disengaja maupun tidak sengaja. Dan Bapak dan Ibu semua diberikan kesehatan selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.